Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Muhaimin, Prodi Psikologi Islam kelas D NIM 22104133. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul emosi dalam tafsir itu bagaimana. Di definisi emosi sendiri emosi itu berasal dari bahasa Latin yaitu emover yang berarti bergerak menjauh. Artinya, kata ini menyeratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal yang mutlak dalam emosi. Emosi merupakan suatu perasaan dan kondisi psikologis yang khas dan cenderung mendorong lahirnya suatu tindakan. Nah, macam-macam emosi ini ada banyak ya guys ya. Ada takut, terus marah. Cuma kan kita familiar itu pasti dengan marah. Sekarang kita akan bahas tentang takut dulu. Jadi emosi takut itu adalah suatu kondisi berupa gangguan yang tajam yang dapat menimpa semua individu. Dalam Al-Quran itu menggambarkan bagaimana gangguan tersebut dengan keguncangan yang hebat yang mengguncang manusia yang hebat sehingga menghilangkan kemampuan berpikir dan pengendalian diri terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 40. Itu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ta'tihim baghtatan fatabtatum fala yastati'una raddaha wala hum yunzurun. Nah, artinya itu sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak gugup, mereka tidak akan sanggup menolak dan tidak pula diberi penangguhan waktu. Nah, di sini itu takutnya itu dari mana? Dalam tafsir ini ditafsirkan bahwa panik tersebut itu menjadi emosi takut, di mana semua orang itu pada ketakutan dan lari mementingkan diri sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah emosi marah, di mana marah itu merupakan emosi yang penting yang akan melaksanakan fungsi penting bagi manusia juga. Nah, marah ini akan membantu manusia dalam menjaga dirinya. Ketika manusia marah, kekuatannya itu akan bertambah dalam melakukan pekerjaan berat dan memungkinkannya dapat mempertahankan diri atau menguasai berbagai kendala yang menghadangnya. Dan terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 150 di mana lafadznya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha akhadha bi ra'si akhihi yajuzu ilayhi qala ibna amma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmiz zalimin. Mana artinya, dan ketika Musa telah kembali pada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh-lauh atau Taurat itu dengan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyuraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Nah, di sini itu menggambarkan waktu itu Nabi Musa itu ada beremosi marah saat kaumnya ditinggal oleh Nabi Musa dan diserahkan kepada Nabi Harun. Malah kaumnya ini itu mengingkari, maksudnya itu dia malah menyekutukan Allah gitu. Makanya Nabi Musa itu murka. Nah, itu jelasan hotbana itu marah. Nah, selanjutnya ini ada emosi cinta. Nah, cinta ini ialah penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, kasih. Nah, cinta ini merupakan dasar kasih sayang di antara manusia dan pembentukan hubungan persahabatan sama manusia. Ada beberapa macam cinta, di antaranya 1. Cinta kepada diri sendiri. 2. Cinta kepada manusia. Yang ketiga, cinta birahi. Yang keempat, cinta kebapaan.
Nah, cinta pada diri sendiri itu mempunyai kaitan erat dengan motif untuk menjaga diri. Setiap manusia ingin hidup dan mengembangkan segala potensinya, serta mengaktualisasikan dirinya hingga dapat menimbulkan kebaikan, ketentraman, dan kebahagiaan. Nah, cinta kepada manusia itu seorang anak yang tumbuh dan mulai berinteraksi dengan anak yang lain dan orang dewasa di sekelilingnya. Sebagian cintanya mulai berhubungan dengan mereka. Nah, si anak ini akan belajar dari pengalaman bahwa ia dapat hidup harmonis dan serasi dengan orang lain. Lalu ada cinta birahi. Itu cinta birahi ini berkaitan dengan motif seksual karena cinta. Inilah yang bertindak melangsungkan keserasian, keharmonisan, dan kerjasama antara suami istri. Nah, Islam ini menganggap bahwa cinta birahi ini tidak hina, dan Islam juga tidak memandangnya rendah. Namun Islam hanya menyuruh agar mengontrol dan mengendalikan cinta birahi tersebut. Nah, cinta kebapaan itu ialah bapak sumber kesenangan, kegembiraan, dan kekuatan kehormatan bagi anak-anaknya. Kecintaan bapak biasanya tampak pada perhatian terhadap anaknya, terus baik itu berupa nasihat atau bimbingan. Nah, terus ini terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-20, di mana lafadznya yaitu Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Nah, artinya sesungguhnya manusia ini diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan atau harga, ia amat kikir. Nah, ini ada cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu adalah cinta yang paling luhur, suci, dan bersifat spiritual. Nah, ini cinta pada manusia adalah yang tadi itu adalah cinta manusia kepada Allah. Karena dengan cinta dan ketakwaannya, seorang mukmin itu dapat mewujudkan sebesar-besarnya kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, keamanan, dan ketentraman. Selanjutnya ada cinta kepada Rasul. Nah, selalu cinta kepada Allah. Nah, setelah cinta pada Allah ini baru ada lingkaran yang paling luhur, suci, dan bersifat spiritual, ialah cinta kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya itu ada emosi senang, dimana senang ini ialah suatu yang relatif bergantung pada tujuan manusia dalam hidup. Nah, di sini setiap manusia akan merasa senang atau gembira apabila berhasil meraih apa yang diinginkannya. Nah, dalam Al-Quran itu menerangkan dua macam senang, yakni kegembiraan orang kafir dan kegembiraan orang mukmin. Sini ada di surat Ar-Ra'd ayat 26 dan surat Yunus ayat 57 sampai 58. Ini ada contoh ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Artinya itu Allah melapangkan rezeki bagi mereka yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Selanjutnya ada emosi benci. Nah, benci ini adalah emosi yang bertolak belakang dengan emosi cinta. Benci merupakan ungkapan perasaan yang tidak memandang baik dan tidak menerima, tidak senang, dan memaksa, serta keinginan untuk menjauh. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 118 sampai 120. Nah, selanjutnya ada emosi cemburu. Emosi cemburu ini merupakan emosi yang kompleks, di mana cemburu kebanyakan dirasakan oleh orang yang sedang jatuh cinta. Seperti kita melihat orang yang kita sayang memberikan perhatian lebih ke orang lain. Perasaan cemburu biasanya disertai dengan perasaan benci dan dengki. Terdapat dalam surat Yunus ayat 8 sampai 9. Ini contoh surat Yunus ayat 9-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtulu Yusufa witrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Ya, artinya itu bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke
ke suatu tempat agar perhatian ayah bertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang baik. Di sini tuh kata cemburunya itu karena bunuhlah Yusuf, terus buanglah dia ke tempat agar perhatian ayahnya tertumpah kepadamu. Nah, ini tuh karena saudara-saudara Nabi Yusuf itu iri sama Nabi Yusuf, cemburulah dia sama Nabi Yusuf. Kenapa? Karena kan Nabi Yusuf ini disayang sama orang tuanya, sedangkan keluarganya itu anak kakak-kakaknya itu tidak. Nah, terus ada emosi sedih. Emosi sedih itu adalah emosi yang bertolak belakang dengan emosi senang dan gembira tadi. Nah, sedih ini biasanya terjadi pada orang yang mengalami musibah, baik itu kehilangan orang tersayang, sesuatu yang berharga, tertimpa bencana, dan sebagainya. Ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 13. Artinya, maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Tuh. Sini tuh emosi sedihnya itu waktu Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai apa ya? Sungai Nil ya Mas ya? Nabi Musa. Laut Merah. Oh iya, Laut Merah. Ya, itu dihanyutkan di sungai itu. Lalu tapi Allah itu berjanji kepada ibunya bahwa dia akan dipertemukan. Selanjutnya ada emosi hasud. Nah, emosi hasud ini adalah emosi yang terakhir. Hasud itu memiliki dua macam makna. Pertama, hasud yang tercela menurut syariat, yaitu tidak senang melihat kenikmatan pada orang lain dan mengharapkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Yang kedua ini adalah hasud yang dikenal dengan istilah hibdah atau keinginan menjadi orang seperti orang lain. Nah, selanjutnya ada perubahan fisik yang menyertai emosi. Perubahan fisik yang terjadi pada seorang saat emosi itu adalah perubahan fisiologis. Tidak hanya fisiologis, perubahan juga terjadi pada kondisi fisik luar dan pada roman mukanya. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 10 dan 11 sampai 11 dan surat Al-Hajj ayat 72. Nah, selanjutnya ada pengendalian emosi. Emosi ini memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu untuk membantu manusia dalam menjaga diri dan kelangsungan hidupnya. Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Sudah selesai sampai situ saja. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.